Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipta Basa Putro, NIM L200 215 L200 215. Ingin mepresentasikan proyek pada tugas Pancasila pertemuan ke-13. Oke, yang pertama ada konsep game. Nah, di game ini saya mengonsep player akan diberikan rumah. Player atau pemain ini akan diberikan satu rumah, kendaraan, lalu makanan yang cukup untuk 1 bulan, juga uang yang cukup untuk 1 bulan. Nah, tentunya game tidak akan berakhir hanya dalam 1 bulan di waktu game jika si player ini tidak lekas mencari pekerjaan, tidak lekas memulai pekerjaannya. Nah, maka di dalam game juga terdapat opsi untuk memulai pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaannya ini saya batasi, yaitu ada desainer grafis, content creator, web developer, tukang bangunan, driver, staff berbisnis. Jadi ada pekerjaan digital dan pekerjaan menggunakan otot gitu. Nah, kenapa saya bikin dua jenis pekerjaan ini? Karena yang pertama untuk pembandingan ya, pekerjaan melalui pekerjaan yang dapat dilakukan secara online dengan pekerjaan yang menggunakan otot nih, pekerjaan dengan otak dan otot. Ini perbandingan akan terasa di saat memainkan game ini, dan jadi player akan lebih tahu tentang perbedaan dari dua jenis ini. Oke, lalu player dapat juga keluar dari pekerjaannya saat dikira pekerjaan itu tidak cocok dengan player ini. Oke, lalu selain keluar juga player juga dapat liburan atau mengambil cuti juga saat bekerja. Nah, tentunya saat liburan ini player tidak akan mendapat gajinya ya. Jadi nanti dalam game nanti dapat dibuat sistem pembayaran 1 hari, dapat juga per satu proyek, dapat juga per 1 bulan. Oke, lalu dalam tabel kebutuhan ada 7 kebutuhan di sini untuk membangun game. Yang pertama, Constructo itu nama aplikasi ya. Nama aplikasi untuk mendesain game ini, dan untungnya dia tidak membutuhkan lisensi, jadi tidak berbayar. Lalu Microsoft Word tentunya untuk membuat laporan, membuat rancangan dan lain-lain. Itu untuk 1.200.000 ini untuk membeli lisensi Microsoft Word. Lalu yang ketiga, database untuk mengupload data-data yang sudah tersimpan dalam game ke database. Itu 300.000 per tahun untuk hosting. Lalu subjek percobaan. Nah, subjek ini nanti akan membantu menguji coba saat game telah selesai, menguji coba prototipenya setelah untuk dijadikan bahan evaluasi. Oke, lalu akun Google Play Store ini untuk mengupload hasil proyek ini nanti. Jadi akan dapat disebarluaskan, dapat mencakup lebih banyak pengguna. Lalu nomor 6 ada kuota internet, tentunya untuk kebutuhan sehari-hari juga dalam membangun proyek ini. Tentunya butuh referensi-referensi, butuh contoh, butuh pengetahuan juga yang ada di internet gitu. Lalu nomor 7 ada Corel Draw.
Ini untuk mendesain seperti mockup, lalu desain user interface, dan desain-desain lainnya dapat menggunakan CorelDRAW ini. Lalu metode pelaksanaan yang saya gunakan yaitu metode waterfall. Kenapa? Karena juga untuk efektivitas waktu, jadi di metode waterfall ini bertahap ya prosesnya, jadi bisa terlihat dengan jelas kegiatannya, dan juga saat ada masalah di salah satu kegiatan, misalkan di implementasinya, maka langsung saja ke implementasinya, tidak harus mengulang dari awal. Lalu ini adalah contoh mockup di dalam aplikasinya. Oke, jadi di tengah-tengah ini ada player yang dapat mengakses menu toko, aturan rumah, lalu bekerja. Nah, di toko ini seperti aplikasi kebanyakan berisi pembelian ya. Beli perabotan, beli tanah, jual tanah. Lalu di aturan rumah ada tata ulang ruangan dari awal, juga menata mungkin dari item-itemnya saja bisa. Lalu untuk saat kesusahan dalam mengatur rumah ini, dapat memanggil juga fitur pembantu di sini. Lalu ada beli perabotan, juga jual perabotan. Lalu saat bekerja, nah ini ada 3 opsi, yaitu mulai bekerja, keluar dari pekerjaan, dan juga pengembangan. Saat pertama kali memainkan, tentunya akan di opsi bekerja ini akan terdapat opsi untuk memilih pekerjaan yang akan dijalankan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.